pertama, tapi yang dibalut dengan satu fakta sejarah. Jadi ya, saya memang penyuka film sejarah ya, teman-teman semua tahu lah bagaimana film-film sejarah saya gitu kan. Cuma saya kepengen membuat sebuah film sejarah tetapi tidak kaku gitu kan. Dan saya tahu bahwa film ini bakal akan dinyinyirin sama sejarawan, tapi saya nggak peduli ya kan. Karena buat saya sejarah Indonesia tidak hanya untuk sejarawan. Sejarah Indonesia adalah untuk kita semua. Di Amerika sejarah itu bisa dinikmati se-entertaining itu, sementara di Indonesia enggak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada rasa ketakutan, takut salah, takut ini, takut itu, hanya takut dibilang tidak, risetnya kurang apa segala macam. Saya nggak peduli dengan itu semuanya. Buat saya adalah film itu bukan sebuah majelis sejarah, bioskop bukan sebuah perpustakaan, tapi bioskop adalah ruang untuk men-trigger anak-anak muda untuk menuju literasi yang lebih luas, yaitu perpustakaan. Jadi kalau mencari kebenaran di dalam bioskop itu salah alamat. Bioskop itu mencari hiburan, tapi di dalam hiburan itu harus ada trigger, harus ada sesuatu yang dibawa pulang gitu loh. Kadang-kadang filmmaker kita atau produser kita itu membebani semuanya pada film. Filmnya itu harus begini ya, harus benar ya, harus ini apa segala macam, sehingga itu yang membuat filmmaker jadi ketakutan untuk membuat sebuah film dan lupa esensinya bahwa yang namanya film adalah entertainment. Film itu adalah sebuah trik, sebuah tipuan. Tapi tipuan itu akan membuat spektakel, membuat adrenalin kita kebuka. Akhirnya terus kemudian muncul rasa penasaran. Apa benar sih yang dibuat ini? Akhirnya mereka datang ke perpustakaan, mereka membuka buku. Itu poinnya kalau saya, gitu loh. Jadi bukan kemudian datang ke bioskop. Nah ini sejarah yang benar ada di yang di film ini. Wah, itu salah besar. Itu adalah orde baru banget, gitu kan? Orde baru itu adalah Hitler, ya kan? Yang menggunakan film sebagai sebuah propaganda bahwa sejarah Indonesia yang benar atau sejarah negara Jerman yang benar adalah ini loh yang ada di film, gitu kan? Padahal itu semua adalah salah besar, gitu loh. Nah karena itu makanya saya kepengen mengembalikan ruang bioskop ini menjadi ruang entertaining, tetapi di dalam entertaining ini ada nilai, ada value yang diambil oleh anak muda kita, ya kan? Saya itu bisa tahu tentang Amerika lebih dalam dari buku sejarah gara-gara apa ya, nonton film Amerika, nonton film Hollywood gitu kan. Tiba-tiba ada Kapten Amerika gitu kan, apa iya sih ada Kapten Amerika, dan saya jadi meriset gitu kan gitu. Terus ada film Abraham Lincoln gitu kan, dibuat vampire, itu kan sinting gitu loh. Presidennya, founding fathernya Amerika dibuat vampire. Coba bayangin Presiden Soekarno dibuat vampire, marah semua nggak gitu, ya kan? Sejarah saya yakin tuh sejarah itu pada ngamuknya kayak apa gitu kan, ya kan? Tapi Amerika bisa melakukan itu gitu kan. Dan dari film itu anak-anak muda kita jadi kepengen tahu tentang Abraham Lincoln. Emang iya Abraham Lincoln itu vampire, jadi buka kan sejarah Abraham. Tapi kalau kita tayangin film kita, tokoh-tokoh sejarah kita tuh dari seperti guru-guru SD SMP kita mengajar sejarah, ya kan? Ya bisa dibayangkan kan, semua penonton pasti akan tidur di bioskop gitu kan. Nah menurut saya adalah ini, teman-teman semuanya, anak-anak muda kita nggak ada yang tahu tentang buku yang bagus sekali bernama Mustika Rasa. Bagaimana Presiden Soekarno pada saat itu mengumpulkan budayawan di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan resep masakan dari Sabang sampai Merauke. Anak muda nggak ada yang tahu, gitu loh. Jadi saya kepengen melawan dominasi culture masakan dari luar yang di Indonesia. Topoki, ya kan? Topoki itu lebih keren sekarang dibandingkan dengan pempek, dibandingkan dengan gudeg, dibandingkan dengan mangut lele. Mangut lele itu nggak keren sekarang, gudeg nggak keren, pempek nggak keren, brongkos nggak keren. Yang keren adalah topoki. Artinya makanan itu adalah sebuah diplomasi politik. Itu yang menjadi problem sekarang, ya kan? Nah, Soekarno paham yang itu. Makanan kita harus menjadi diplomasi budaya. Karena itu makanya kumpulkan resep itu. Sayangnya orang-orang yang ditunjuk sama Bung Karno itu
itu dituduh oleh kelompok yang lain, rezim yang lain sebagai komunis. Maka kemudian setelah peristiwa 30 September 1945 berantakan semua, bubar semua. Budayawan itu pada bubar kemana-mana. Karena apa? Karena mentang-mentang Soekarno ya kan dianggap sebagai komunis. Anggapin semua. Akhirnya proyek itu terbengkalai. Nah, kita mencoba untuk membuat semacam apa ya, misteri-misterian lah di situ, ya kan. Silakan penonton ada menanya, emang sejarahnya akan begini, emang sejarahnya akan begitu. Saya nggak mau bilang apakah ini fiksi, apakah ini sejarah betulan. Saya nggak mau bilang. Yang jelas adalah tugas saya menciptakan sebuah realitas yang meyakinkan penonton. Tugas saya cuma itu. Saya tukang sulap, gitu loh. Karena basic sebuah film itu adalah tukang sulap. Bapak perfilman dunia seorang tukang sulap. Nah, percaya silakan googling. Jadi sutradara adalah seorang tukang sulap. Maka dia membuat trik. Nah, tukang sulap kan nggak mungkin ngasih bocoran rahasia. Kenapa sapu tangan bisa berubah menjadi merpati? Ini loh rahasianya, nggak mungkin lah, langsung nggak laku lah besok, ya kan? Maka dari itu, saya kembalikan esensi sebuah film pada kita harus menciptakan trik. Apakah di dalam ini benar atau salah? Silakan teman-teman semua baca bukunya. Oke, terima kasih, itu aja. Terima kasih. Bisa teman-teman tahu lah, pertama kali penampilan di Ciarom kan, dan langsung dapat nominasi Piala Citra ya. Tapi nggak penting ya. Ya kan, Jerome, karena saya tahu dia punya kemampuan acting yang luar biasa dan belum tereksplor dengan baik. Ya, kita beruntung sih, film ini bisa tayang agak telat dibandingkan film Kuasa Gelap ya. Ya kan, berapa penonton itu? 2 juta ya? 2 juta penonton. Jadi kan kita bisa dapat fansnya dia yang 2 juta itu kan. Coba tayangnya udah duluan dari Kuasa Gelap ya kan. Alhamdulillah ini kita gitu ya Jerome. Terus Nadia Arina juga gitu kan. Coba tayangnya kita sebelum Sekawan Limo ya kan. Sekawan Limo 2,5 juta kan. Nah 2,5 juta tambah 2 juta 4 juta 4,5 juta. Amin ya kan mas. Jadi itu mereka pada saat saya menulis ini sama Mas Adi itu yang kebayang memang Jerome, tapi ceweknya saya belum kebayang siapa, tapi yang jelas saya pengen seorang aktor yang memainkan ini. Dan pada saat saya nemu Nadia gitu kan kayak ini bagus banget gitu kan, artinya punya dua sisi. Jadi satu sisi dia itu cantik gitu kan, tetapi di dalam hatinya dia menyimpan satu rahasia rasa yang ada di dalam rasanya dia itu loh, gitulah itu kayaknya pas dibandingkan dengan dia itu sih. Terus ada Cicio ya kan, di sini ya bisa teman-teman lihat lah bagaimana saya tahu Cicio itu dari kecil, makanya ketika ngeliat Cicio segini nih saya masih merasa tua banget. Kita pernah main di film kita ya waktu iya, itu ya. Waktu kecil banget Mas Anung. Iya. Masih SD itu aku. Iya, makanya udah gede aja. Nah itu, kalau Bu Yati ya kan, memang dari pertama kali saya membuat film, saya mau sama Bu Yati. Jadi Bu Yati itu mentor saya, Mbak Yati itu mentor saya. Jadi dia selalu mensupport film saya. Jadi untuk yang film-film yang personal seperti ini, saya menganggap ini film personal karena film seperti ini nggak mungkin lah bisa diproduksi oleh mainstream pihak mainstream ya gitu. Kalian tahu lah gitulah, ya kan, nggak mungkin diproduksi. Karena itu makanya saya suka banget dengan Mas Arsha, karena Mas Arsha itu isinya adalah bagaimana mengajak saya tuh, saya mau membuat sebuah film Indonesia itu biar brand film Indonesia itu keren gitu loh. Jadi keren, anak muda, terus film-filmnya itu fresh isinya gitu kan, bukan film yang formulaic gitu kan, film yang kalau yang laku yang seperti itu kita ngikutin yang laku gitu loh. Makanya kita akhirnya saya cocok sebenarnya sama Mas Tari. Semoga teman-teman bisa ngelihat lah bagaimana cuplikan trailer ini yang bisa lihat kan, ternyata nggak cuma mengaduk soal makanan gitu, tapi ada sesuatu di dalamnya. Itu sih dari saya, makanya saya memilih mereka bisa memberikan twist nanti karena filmnya penuh dengan twist. Filmnya penuh dengan twist dan tadi seperti